If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative. Salam Blender Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan suatu hal yang urgent berkaitan dengan salah satu unsur hara yang sangat penting di dalam mekanisme gambut. Karena gambut merupakan salah satu lahan yang pada saat ini masih dibudidayakan oleh masyarakat. Khususnya adalah gambut-gambut dengan kedalaman yang relatif rendah. Karena kalau gambut relatif dalam sudah tidak direkomendasikan untuk pembuatan untuk lahan kelapa sawit, namun dijadikan sebagai area konservasi. Fenomena yang sering terjadi adalah bahwa tanaman gambut memiliki atau kelapa sawit di gambut memiliki sebuah gejala kekurangan unsur hara Cu, di mana terjadi bercak kuning pada tanamannya, kemudian ada terjadi klorosis, penguningan secara total, kemudian juga terjadi pelepahnya memendek, dan yang paling sering terjadi adalah bahwa pelepah bagian bawah mengalami pengeringan yang berlebihan. Hal ini terjadi karena memang bahwa Cu itu sangat rendah kondisinya atau konsentrasinya di tanah gambut itu sendiri, karena bahwa konsentrasi menurut Juwono bahwa CuSO4 atau Cu di lahan gambut konsentrasinya hanya 1,6 sampai 16 ppm saja, sehingga hal inilah yang sering menyebabkan bahwa di gambut kekurangan atau terjadinya defisiensi Cu ataupun tembaga. Bahwa Cu sendiri memiliki sebuah fungsi di mana Cu merupakan sebuah aktivator enzim sitokrom oksidase, dan kemudian dia juga berperan dalam metabolisme protein, sehingga jika tidak terpenuhi maka pembentukan DNA, RNA untuk tenaga kelapa sawit itu sendiri memang juga tidak terbentuk dan akan berpengaruh terhadap fisiologis dari daun ataupun pelepah kelapa sawit itu sendiri. Kemudian bahwa Cu sendiri adalah bahwa diserap dalam bentuk ion, biasanya adalah ion Cu2+, kemudian ada Cu organik jika dia di dalam gambut, kemudian ada CuEDTA, etilen diamin tetraasetik, dan CuDTPA. Maka bahwa Cu ini sangat-sangat bisa walaupun hanya diberikan dalam bentuk jumlah yang sangat kecil, tapi merupakan sebuah unsur hara yang urgent sekali. Nah, kenapa ataupun pada pH berapa? Karena sekali lagi bahwa dalam kondisi pH yang asam atau pH yang tidak sesuai, maka ibarat manusia mengalami sariawan. Ketika kita dikasih tongseng bakso, soto, namun sariawan, maka makan kita juga nggak optimal. Dan begitu juga dengan tanaman dengan pH yang rendah, maka kondisi penyerapannya juga tidak akan optimal. Nah, Cu berada pada angka 5,5. Dengan pH 5,5, konsentrasi Cu akan sangat baik bagi penyerapan untuk ketersediaan tanaman itu sendiri. Namun, khusus untuk Cu ini, terlalu rendah juga nggak bagus, terlalu tinggi juga nggak bagus. Maka kondisi pH yang rendah, maka dia tidak banyak tersedia. Namun, gambut Anda harus hati-hati sekali. Penggunaan kapur yang terlalu berlebihan atau yang disebut dengan overliming itu juga berpengaruh terhadap ketersediaan Cu. Karena bahwa dengan kita sering memberikan kapur dalam jumlah yang banyak sekali, maka harus dihitung sekali lagi para petani dan para planter semuanya. Penggunaan kapur baik kalsit atau kaptan maupun CaMgCO3 ataupun dolomit, maka harus diperhitungkan dengan sangat matang. Jangan sampai terjadi overliming yang akan menekan Cu-nya juga. Kemudian bahwa Cu itu dijerap juga dalam bentuk senyawa di gambut, senyawa organik, dan dalam bentuk ikatan helat. Sehingga yang perlu diperhatikan, maka penggunaan Cu hukumnya sangat disarankan mendekati wajib ketika kita membuat lubang tanam. Misalnya kita menggunakan lubang tanam, kita mau nanam, selain rock fosfat yang 500 sampai 1000 gram pada lubang tanam, maka harus ditambah dengan CuSO4. Yang sekarang juga tidak hanya CuSO4, tapi juga ada produk yang namanya CuEDTA, yang relatif tidak terikat sama gambutnya lagi, tapi langsung diserap dalam bentuk tanaman ini. Karena ini merupakan salah satu faktor penting di dalam pemenuhan kebutuhan
unsur hara CO terhadap tanaman yang nanti akan berimbas kepada fotosintesis dan pada metabolisme protein di dalam tubuh tanaman kelapa sawit sendiri yang berujung pada produksi. Karena ketidakdapatan ini hanya 15 gram saja diberikan. Karena bahwa CO adalah unsur hara mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit saja, namun hukumnya wajib. Intinya pada hari ini bahwa kita harus melakukan pemupukan CO di lubang tanam ini, walaupun sedikit harus diberikan. Jangan sampai tanaman kita mengalami beberapa gejala yang tadi, baik klorosis, bercak kuning, kemudian sampai pelepah memendek, yang diakibatkan kekurangan CO pada lahan gambut, especially atau khususnya adalah gambut. Maka mari kita mulai berpikir bagaimana penambahan unsur hara mikro ini di lahan gambut. Semoga bermanfaat bagi para petani Indonesia. Dan salam sukses selalu. Salam Planter Indonesia.